Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Al-Fatiha. Anna Allah yaftahu alaina futuhal arifin wa yufaqihuna fid din wa yu'allimuna at-ta'wil wa yahdina ila sawa'is sabil wa yufidu ala qulubina ma afadahu ala qulubi ibadi salihin wa anna Allah yarzuquna al-ilma wal amal wa yahfaduna min az-zayhi waz-zalal wa anna Allah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yaghfiru dhunubana wa yudhibu ghaidha qulubina wa yajiruna min mudillatil fitan ma dhahara minha wa ma batan wa anna Allah yaj'aluna minal muqbilin wal maqbulin wa minal faizin biridha rabbil alamin fid din wa dunil akhirah wa anna Allah yuslihul ibad wal bilad wa yarhamul ibad wal bilad wa anna Allah yaltufu bina wa bil muslimin fi jami'i ahwalina fid din wa dunya wal akhirah wa anna Allah yahfadhu alaina al islam wal iman wa yakhtimu lana bil husna fi khairin wa lutfin wa afiyah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku sekalian dan para jamaah yang berada di ruang Zoom yang saya hormati, alhamdulillah, syukur pada Allah SWT karena berkat rahmat, taufik hidayah serta inayah Allah SWT, pada hari ini kita dapat memulai satu kegiatan untuk mewarnai, untuk mengisi, dan untuk memuliakan dan mengagungkan ta'zim wa takrim kepada bulan suci Ramadan dengan melaksanakan kegiatan belajar bersama di Pondok Pesantren Nurul Ulum Ad-Dahlani dan di ruang Zoom ini. Tentunya harapan kita semua, semoga apa yang kita upayakan dan kita ikhtiarkan bersama dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan sholihan makbulah, dan semoga Allah memberikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang dapat kita jadikan bekal, sarana untuk menjadi hamba Allah yang lebih baik, untuk menjadi umat Nabi Muhammad SAW yang dapat membanggakan dan membahagiakan beliau baginda sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian dan seluruh jamaah rahimakumullah, insyaallah kajian kita selama Ramadan ini kita awali di bab awal dari kitab Manhajus Sawi yang dikarang oleh Al-Alim Al-Allamah As-Sayyid Zain bin Ibrahim bin Smith. Semoga nafa'allahu bihi wa bi'ulumi fid dharain. Kita mendapatkan manfaat dan keberkahan dari ilmu beliau
untuk dunia dan akhirat kita. Amin Allahumma amin. Bab awal di dalam kitab Manhajus Sawi diawali bab tentang fi fadlil ilmi wa ahli wa fadli ta'allumi, tentang keutamaan ilmu dan ahli ilmu, dan keutamaan kita pelajari ilmu. Dan dari bab awal ini akan terdiri dari beberapa fasal atau pembahasan. Ya. Yang pertama, al-faslul awal, fasal yang pertama, fi madhil ilmi wa dhammil jahil. Fi madhil ilmi wa dhammil jahli. Di dalam penghormatan ilmu dan hinanya kebodohan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif nafa'allahu bihi wa bi ulumihi fid dharain. Amin. Al-faslul awal, fasal yang pertama, fi madhil ilmi wa dhammil jahli, mengenai kehormatan ilmu dan kehinaan bodoh. I'lam annal ilma, ketahuilah sesungguhnya ilmu, ai ta'allumahu wa ta'limahu, yakni mengajarkan dan belajar, arfa'u wa afdalu min sairil a'mal, merupakan sesuatu yang paling tinggi, paling luhur, dan paling utama, min sairil a'mal, dari sekian banyak amal-amal perbuatan, allati yutaqarrabu biha ilallahi ta'ala, yang amal-amal perbuatan tersebut untuk mendekatkan diri dengan amal tersebut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'adillatin aktsara min an tuhsar wa ashhara min an tudhkar, karena dalil-dalil yang sangat banyak ya, yang bisa disampaikan dan sangat masyhur dari apa yang disebutkan. Di lebih banyak dalilnya dari apa yang disebutkan dan apa yang disampaikan. Artinya dalil-dalilnya begitu banyak sekali. Qala Allah azza min qail karim, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illahu wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist, la ilaha illa huwal azizul hakim.
Dalam Quran surat Ali Imran ayat 18 disebutkan Allah SWT berfirman, telah bersaksi Allah annahu sesungguhnya Allah, dia Allah, la ilaha illahu, tiada Tuhan yang patut disembah illahu kecuali dia Allah, wal malaikatu, dan juga telah bersaksi para malaikat, wa ulul ilmi qa'iman bil qist, dan orang-orang yang memiliki ilmu yang mereka menegakkan keadilan. Artinya orang-orang yang berilmu dan melaksanakan, mengamalkan ilmunya. La ilaha illa huwal azizul hakim. Tiada ilah, Tuhan yang patut disembah kecuali dia al-azizul hakim, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dalam ayat ini disebutkan bada'a subhanahu binafsih. Allah memulai dengan dirinya. Allah memulai dengan dirinya sendiri. Wasanna bimalaikatih, dan yang kedua dengan para malaikat. Wasallasa bi ahlil ilmi, dan yang ketiga adalah ahlil ilm. Dari sini menunjukkan tentang keutamaan orang-orang yang mempunyai ilmu. Jadi Allah menegaskan dirinya, kemudian malaikat dan orang-orang yang wajib mempunyai ilmu. Wa kafahum bidzalik syarafan wa fakhran. Cukuplah dari dalil ini saja, Ali Imran 18, yang menunjukkan kemuliaan, yang menunjukkan keutamaan orang-orang ahli ilmu. Ya. Banyak guru-guru kita yang menerangkan bahwa syahadat yang diterima, syahadat atau persaksian yang bernilai di sisi Allah SWT, yaitu persaksian Allah, para malaikat, dan persaksian yang dibarengi dengan ilmu, dengan pengetahuan, atau persaksian orang ahli ilmu. Ini kata para ulama, sudah cukup sebenarnya, sudah cukup dalil ini menunjukkan kemuliaan orang-orang yang mempunyai ilmu. Karena syahadatnya itu disejajarkan dengan, persaksiannya disejajarkan dengan Allah, malaikat. Makanya dari dalil ini sebuah peringatan bagi semua manusia, terutama kita umat Islam, kita orang beriman yang bersaksi tentang keilahian Allah Subhanahu wa taala. Ini peringatan keras bahwa persaksian ini tidak cukup dengan hanya sekedar mengucapkan, tetapi harus
dibarengi dengan pengetahuan, harus dibarengi dengan ilmu. Bisa kita bayangkan ya, kita ilustrasikan. Seorang yang menyaksikan tanpa ilmu tentunya dia tidak akan memahami, dia tidak akan bisa menikmati apa yang disaksikan. Ya, ini contoh saja ya. Kita menyaksikan misalnya pertandingan sepak bola. Nah, tentunya kita bisa menyaksikan dengan asyik, kita nikmati, seru. Kalau kita mengetahui bagaimana aturan-aturan main bola. Apalagi kalau ditambah kita mengetahui pemain-pemainnya, bintang-bintangnya. Ya, mengetahui tentang skill atau keistimewaan dari pemain-pemainnya. Wah, itu akan semakin asik gitu. Baliknya orang yang menonton atau menyaksikan ini ya, menyaksikan sesuatu misalnya tanpa pengetahuan, artinya tidak mengerti. Ibarat nonton bola ya tidak ngerti bagaimana aturan main bola, ya, bagaimana tim-tim yang berlaga, tidak mengenal siapa dan bagaimana skillnya dan lain sebagainya, maka kita menyaksikan dengan hambar ya. Namanya persaksian. Ini menyaksikan saja, apalagi persaksian. Ya. Contoh ya, persaksian itu dianggap persaksian yang batal kalau kita tidak mengerti tentang apa yang kita saksikan. Ya, dalam proses pernikahan itu ada saksi ya, saksi yang adil, maksudnya saksi yang mengerti. Nah, saksi waktu itu ditanya, sah. Setelah ada akad ditanya, sah apa tidak? Nah, kalau dia tidak mengerti tentang bagaimana rukun pernikahan, bagaimana pernikahan itu disebut sah secara syar'i, ya tentunya dia tidak akan bisa menjawab dengan benar kalau di situ tidak ada unsur kesahannya. Ya, makanya kan sering kadang-kadang dalam proses pernikahan ditanya, sah. Apa nih sing sah itu? Tahu ndak apa yang menjadikan pernikahan itu sah? Ndak tahu. Aku bilang sah, ya ngawur. Nah, berarti ngawur itu. Bisa saja persaksiannya tidak sah itu karena dia ndak ngerti. Ya, namanya saksi itu harus mengerti. Ya, contoh saja ya, dalam dunia legalitas hukumnya, ada jual beli kan pasti ada saksi ya. Saksi itu harus ada. Itu bagian unsur dari keabsahan sebuah akad atau perjanjian jual beli misalnya. Di situ pasti ada saksi. Ya, di situ ada pasti ada saksi itu. Gak mungkin tidak ada saksi. Saksi, bahkan saksi dari pihak satu sebagai penjual, saksi juga didatangkan oleh pihak dua sebagai pembeli. Nah, tanpa ada saksi maka perjanjian atau akad jual beli itu dianggap tidak sah. Lah yang namanya saksi ya pasti tahu tentang apa saja yang terkait dengan perjanjian itu. Tidak mungkin saksi tidak tahu. Kenapa? Saksi nanti bertanggung jawab. Sekiranya nanti ada kasus hukum dalam perjanjian tersebut, maka saksi ini termasuk dijadikan penentu untuk menyelesaikan masalah. Nah, kalau saksinya tidak tahu, ya lucu. Saya kira
kita misalnya diminta jadi saksi misalnya ya, kita diminta jadi saksi oleh seseorang dalam akad jual beli misalnya. Anda jadi saksi ya? Oke, saya jadi saksi. Pasti ketika kita jadi saksi, kita mau sanggup jadi saksi, pasti secara naluri, dan itu sudah logis, dan memang seharusnya seperti itu, kita pasti akan bertanya, jual beli apa ini? Sudah, kamu diam saja, pokoknya kamu tahan tangan. Jual beli apa, tidak perlu tahu kamu. Kira-kira mau tidak kita? Ya, orang yang akalnya waras ya tidak akan mau. Wah, yang enggak mau saya jadi saksi. Saya tidak ngerti. Saya harus ngerti, saya jadi saksi kok. Saya mau menyaksikan, mau menjadi saksi, berarti saya harus ngerti. Tidak mau saya. Ya, tentunya kan kita tidak mau. Kalau kita tidak mengerti, kita pasti akan terdorong untuk mencari tahu sebelum kita menandatangani, sebelum kita sepakat sebagai saksi. Apa yang dijual ini? Ini jual beli tanah. Berhenti di situ? Enggak. Pasti kita akan bertanya, tanah di mana? Lokasinya. Setelah tahu lokasinya, tanah milik siapa? Suratnya apa? SHM atau apa? Terus dijual kepada siapa? Harganya berapa per meternya? Terus proses pembayarannya bagaimana? Dan seterusnya. Kita pasti tahu. Bahkan kalau di dalam kenotarisan, itu akan dibaca lengkap itu oleh notaris supaya semuanya tahu. Pihak pertama, pihak kedua, sekaligus saksi-saksinya harus mengerti, harus tahu. Nah, kalau untuk urusan-urusan semacam itu saja, secara logika kita harus tahu, harus mengerti sedetail mungkin. Tapi kenapa ketika kita bersaksi tentang Allah, banyak orang-orang yang tidak ingin tahu tentang Allah. Siapa Allah? Ya, bagaimana ya zatnya Allah, sifat-sifatnya, af'alnya, ya, termasuk firman-firmannya. Kalau Allah itu Tuhan yang wajib disembah, wajib dipatuhi, disembah itu artinya kita sebagai hamba yang wajib patuh. Ya, kita juga ingin tahu perintah-perintahnya, larangan-larangannya, dan lain-lain. Ya, otomatis kalau kita memang bersaksi tentang keilahian Allah, ya tentunya kita akan mencari tahu sampai bagaimana cara mengilahkan Allah, bagaimana cara kita menjadi hambanya Allah yang baik. Akhirnya belajar tentang ibadah, ilmu ibadah, dan lain-lain. Ya, tapi lucu sekarang itu banyak orang yang bersyahadat, bersaksi, tapi tidak ingin tahu. Seperti orang yang bersaksi dalam sebuah, misalnya sebuah akad misalnya. Terus, kamu jadi saksi ya? Iya. Kamu ingin tahu tentang apa yang kamu saksikan? Enggak, pokoknya saya tangan saja. Itu orang bodoh namanya itu. Ya, bukan bodoh saja itu. Orang gila namanya itu. Dia mau bersaksi, tapi dia tidak ingin tahu apa yang disaksikan. Itu namanya gila. Nah. Berarti kalau ada orang yang bersaksi akan ketuhanan Allah, tapi tidak ingin mengenal Allah, berarti, berarti apa? Nyembuh, berarti apa yuk? Ya Allah, ternyata banyak orang-orang yang semacam itu, yang mengaku hambanya Allah, yang mengakui bersaksi akan ketuhanan Allah, keilahian Allah, tapi tidak mau mengerti tentang Allah, tidak mempelajari, tidak mengaji tentang akidah, tentang syariah,
Yang semuanya itu sebagai konsekuensi kita bersaksi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, salah satu guru saya mengatakan jangan-jangan ya orang yang bersaksi tapi tidak dibarengi dengan ilmu, jangan-jangan persaksiannya ditolak oleh Allah besok di akhirat. Ya Allah, ya jangan-jangan ditolak. Ya Allah, saya telah bersaksi, tak tertolak persaksian kamu. Kamu tidak kepingin tahu apa yang kamu saksikan. Kamu tidak mau ngaji, kamu tidak mau mengenal aku, kamu tidak mau mengenal perintahku, laranganku, dan lain sebagainya. Ya Allah, ngaji ini penting, ya. Paling tidak ngaji ini minimal kalau kita berusaha mempelajari ajaran agama yang di situ terdapat pelajaran tentang akidah, tentang ibadah, ya, belum tentang akhlak, ya, muamalah dan lain sebagainya. Ini ternyata minimal, ya, itu sebagai bentuk menyempurnakan syahadat kita, persaksian kita. Ya Allah, ya. Ayo, seperti ini ya. Peran ngaji itu luar biasa seperti ini. Ya, ya. Jangan diremehkan ya bab ngaji ini ya. Banyak orang-orang yang meremehkan tentang ngaji ini, dianggap orang gak ngaji gak apa-apa loh. Ini bahayanya nanti kalau gak ngaji itu dianggap syahadatnya tidak diterima oleh Allah lah. Terus kalau syahadatnya tidak diterima oleh Allah terus gimana? Kita berbicara kemungkinan ya. Kalau besok di akhirat syahadat kita, syahadat seseorang walaupun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tapi tidak dibarengi dengan usaha ikhtiar untuk mengenal Allah, ya, pokoknya gak gelem ilmu agama, terus besok syahadatnya ditolak. Nah, kalau syahadatnya ditolak maka kebaikan-kebaikan yang kita upayakan itu tidak ada artinya di hadapan Allah SWT. Waliyadzubillah, na'udzubillah min dzalik. Ini kita kalau berbicara kemungkinan yang lebih hati-hati, ya, walaupun ya orang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pokoknya mengakui Allah sebagai Tuhan, itu sudah sah keimanannya. Nah, tapi kita berbicara kesempurnaan, berbicara mengenai kemungkinan tidak absahnya syahadat kita ya. Nah, yang pasti di sini sudah menunjukkan pentingnya ngaji. Makanya ini harus kita tekankan kepada keturunan kita, ya, pada diri kita, keluarga kita, keturunan kita. Ngaji itu pentingnya luar biasa. Hanya orang yang berilmu, orang yang ngaji dan yang tidak ngaji itu jelas berbeda. Tidak sama, tidak disamakan perlakuan oleh Allah SWT. Ya, sebagaimana disebutkan waqala Allah Jalla wa Ala, Allah SWT, ya, yang maha luhur, maha tinggi, berfirman dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9, disebutkan Qul hal yastawil ladina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun innama yatadzakkaru ulul albab. Ya, tidak sama ya antara orang yang tahu dan tidak tahu. Qul, katakanlah, apakah sama? Ini kalimatnya istifham, kalimatnya bertanya, tapi ini bukan pertanyaan. Justru di sini ada unsur menegaskan, menekankan. Ini termasuk sighah mubalaghah, untuk menegaskan, untuk menekankan. Ya. Apa sama orang yang tahu sama yang tidak tahu? Tidak perlu dijawab ini. Ya. Ya. Karena ini sudah menjadi sebuah hal yang dimaklumi.
Apakah sama orang melarat sama orang kaya? Ya tidak usah dijawab, ya jelas tidak sama. Ya. Apakah sama orang kuat dan orang lemah? Ya jelas tidak sama. Ada kalimatnya pertanyaan, cuma di sini penegasan. Ya, ya, kan ada kan pertanyaan, tapi itu adalah penegasan. Ada kalimat perintah, tapi artinya larangan. Ya, seperti anak-anak yang naik manjat pohon, sama orang tuanya tidak boleh. Jangan manjat pohon, nanti jatuh. Oh nggak nurut, itu kadang diperintah. Ya sudah, naik yang tinggi ya, yang tinggi sana. Terus saya terus yang tinggi. Kalian jatuh sekalian sudah. Jadi kadang-kadang itu jangan diterjemahkan perintah. Akhirnya sing gak cerdas, anak gak cerdas tambah munggah, melip yo, ya tambah bahaya. Ya. Itu ya. Jadi ini kalimatnya istifham, kalimat pertanyaan, tapi ini merupakan apa? Penegasan bahwa tidak sama orang yang mengerti dan orang-orang yang tidak mengerti. Innama yatadzakkaru ulul albab. Ya. Hanya bisa dipahami oleh orang-orang yang ulul albab. Ini adalah peringatan bagi orang-orang yang memahami, yang mengerti, pakai logika, pakai otak. Ya, bahasa kita sekarang orang yang pakai akalnya sehat, menggunakan akal sehat, yang tidak sama. Ai innahum la yastawuna abadan. Ya, ini maknanya tidaklah sama mereka selama-lamanya antara orang yang mengerti atau orang yang berilmu dan yang tidak berilmu, orang pintar sama orang bodoh. La fid dunya wala fil akhirah. Baik di dunia maupun di akhirat. Walakin yufaddilullahu man ya'lamu ala man la ya'lamu bidarajatin katsiratin. Bahkan ya, Allah Subhanahu wa taala melebihkan, memberikan kelebihan, keistimewaan, privilege ya antara orang yang berilmu ya, memberikan privilege, keistimewaan, kemuliaan kepada yang mempunyai ilmu di atas, jauh di atas orang-orang alamalla ya'lamu bidarajatin katsiratin, dengan derajat yang sangat banyak sekali. Ya. Jadi orang yang berilmu itu pasti mendapatkan derajat, pasti mendapatkan kedudukan yang lebih tinggi daripada yang tidak berilmu. Apapun itu. Ya. Dalam hal apapun, bukan saja ilmu tentang hal-hal yang baik, tentang hal yang jelek pun, kalau dia berilmu, dia pasti mendapatkan kedudukan, pasti itu. Ya. Misalnya ada orang yang punya ilmu tinggi tentang penjambretan atau tentang permalingan misalnya, maka dia pasti akan mendapatkan kedudukan, dihormati, dimuliakan oleh komunitas maling. Wah, ini top, ini maling kelas kakap ini. Ya, akhirnya maling-maling itu semuanya pada hormat semuanya. Lo dapat kedudukan itu walaupun di kalangan orang-orang maling. Ya, karena dia punya ilmu permalingan yang tinggi. Nah itu buktinya kan ada. Ya. Orang bodoh tapi kok mendapatkan kedudukan tinggi, menjadi pejabat misalnya. Ya. Yang profesor, doktor tidak jadi pejabat. Ya berarti dia punya ilmu tinggi tentang apa berarti? Rekayasa.
ilmu tinggi tentang bagaimana merekayasa. Nah, sehingga dia mendapatkan kedudukan itu dengan rekayasa, berarti kan ilmunya tinggi itu di bidang itu ya. Akhirnya tetap mendapatkan kan. Ya. Ini gambaran ya rotok-rotok ngawur tapi insya Allah cocok insya Allah ya. Iya kan? Ya. Jadi ilmu apapun itu akan membawa pada keberhasilan, termasuk ilmu mulokoto ya. Ilmu mulokoto tinggi ya dia akan mendapatkan kesuksesan dengan mulokoto itu. Ya, walaupun kelak di akhirat ilmu-ilmu yang jelek ya jelas itu pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya'mal mithqala dzarratin khairan yara wa ya'mal mithqala dzarratin syarran yara itu pasti itu ya. Tapi paling tidak kan itu gambaran tentang ilmu ya. Fahayhata an tahsulal masawat bainal ulama il amilin wa ghairihim minal jahilin. Maka sekonyong-konyong tidak akan bisa disamakan, tidak akan bisa sama ya antara orang sampai kapanpun itu ya, tidak akan bisa sama antara ulama amilin, orang-orang yang berilmu yang mengamalkan ilmunya, dan dengan yang lainnya minal jahilin, dari orang-orang bodoh atau yang tidak berilmu. Walakin yarfa'ullahu ahlal ilmi ala man siwahum. Ya, bahkan Allah SWT mengangkat ya ahlul ilm ala man siwahum atas selain ahlul ilm bidarojatin katsiratin dengan derajat yang sangat banyak sekali. Fa'ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, dari Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma qala, beliau berkata, yarfa'ullahul ulama, Allah SWT mengangkat para ulama yaumal qiyamah di hari akhirat ala sairil mu'minin di atas seluruh orang-orang iman bisa mi'ati darajah, mengangkat kedudukannya, kemuliaannya sampai 700 derajat dibanding seluruh orang-orang mukmin. Ma baina darajatain masiratu khamsimi'ati am. Yang antara satu derajat dengan derajat yang lain itu, antar derajat ini itu seperti perjalanan 500 tahun. Ya ini enggak usah diukur lah. Ya ini menunjukkan sangat-sangat jauh derajatnya di sisi Allah loh ya. Di sisi Allah ya. Mungkin di sisi manusia ya lihat manusianya, kalau manusia itu manusia materialistis ya dia akan melihat ilmu, kemuliaan orang yang punya ilmu itu ilmu materialistis, ilmu yang menjadikan dia kaya, ilmu yang menjadikan dia mendapatkan kedudukan. Nah, tapi kalau orang yang menonjolkan spiritual, ya dia akan memandang mulia orang yang punya ilmu spiritual, walaupun mungkin secara penampilan fisik biasa-biasa saja. Ya, tergantung pandangan manusia kalau itu. Ya, yang pasti di sisi Allah SWT kelak di akhirat orang yang punya ilmu atau ulama amilin ini jauh di atas orang-orang mukmin biasa yang tidak punya ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah SWT berfirman di dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang punya ilmu darajat, banyak derajat, tidak satu derajat tapi jauh banyak derajat. Qultu, saya berkata, wadzalika li'annal ilma naf'uhu muta'addin. Ini karena
Hal itu karena ilmu itu manfaatnya sangat banyak sekali, macam-macam. Wa huwa asasul ibadat. Ilmu ini asas atau landasan pondasi dari ibadah-ibadah. Semua ibadah-ibadah itu landasannya atau pondasinya adalah pondasi ilmu. Ya, tanpa ilmu suatu ibadah ini seperti bangunan tanpa pondasi. Ya, kemungkinan untuk ambruk, kemungkinan untuk roboh, artinya tidak memberi manfaat itu sangat besar sekali. Ya. Wa mambaul khairat, ilmu ini disebut mambaul khairat, yaitu cikal bakal dari kebaikan-kebaikan. Kama annal jahla ra'su kulli syarr, sebagaimana kebodohan, sungguhnya kebodohan itu ra'su kulli syarr, itu adalah pokok dari kejelekan-kejelekan. Wa aslu jami'il baliyat, dan sumber dari penyebab dari seluruh kecelakaan. Ya. Qala Sayyiduna al-Habib al-Imam Abdullah bin al-Haddad radhiyallahu an wa nafa'ana bih fid-darain bi ulumi fid-darain. Ya, berkata Sayyidina al-Habib al-Imam al-Haddad, al-jahlu aslu kulli syarr. Kebodohan itu adalah pokok atau asal dari seluruh kejelekan. Wa man sya'u kulli darar, dan yang menyebabkan kecelakaan, bahaya. Wa huwa wa ahluhu dakhiluna fi ummi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka orang-orang ahlul jahl, orang yang bodoh, dimasukkan dalam kategori dalam sabda Rasulullah SAW, ad-dunya mal'unah, dunia ini adalah dilaknat, mal'unun ma fiha, dan seluruh apa yang ada di dunia ini dilaknat oleh Allah SWT. Artinya dilaknat itu mengandung kejelekan, mengandung kecelakaan, mengandung bahaya. Illa dzikrullah wa ma wala, kecuali orang-orang yang mengikat Allah dan orang yang mengikutinya. Dzikir pada Allah, orang yang mengingat Allah. Wa aliman wa muta'aliman, dan orang yang alim dan orang yang belajar. Orang yang mengajar dan orang yang belajar. Jadi secara umum ya, manusia ini adalah celaka. Secara umum manusia ini pasti celaka, kecuali orang yang ingat selalu kepada Allah dan orang yang mengikuti orang-orang yang ingat kepada Allah, dan juga orang yang mengajar dan belajar. Ya, semoga kita termasuk orang-orang yang hidup kita tidak dilaknat oleh Allah SWT. Amin Allahumma amin. Qala Sayyiduna Ali karramallahu wajhah. Sayyidina Ali karramallahu wajhah berkata, la aduwa a'da minal jahl. Tidak ada musuh yang paling berat melebihi kebodohan. Wal mar'u adu ma jahila. Dan seseorang itu adalah musuhnya kebodohannya sendiri. Jadi kebodohan, ketidaktahuan kita itu adalah musuh kita. Karena apa? Karena dia yang menjerumuskan kita.
Kebodohan inilah yang akan menjadikan kita celaka. Kebodohan inilah yang menjadikan kita keliru. Kebodohan inilah yang menjadikan kita tersesat. Kebodohan inilah yang menjadikan kita tidak selamat. Ya. Bodoh itu kan artinya tidak tahu dan tidak mencari tahu. Ya. Karena orang yang merasa tidak tahu dan mencari tahu, ya ini berarti orang pinter. Ya. Ini berarti orang ngerti. Ya. Ini adalah orang ngerti. Ya. Bagaimana sampaikan ya. Dalam sebuah klasifikasi orang ngerti, orang pinter itu bukan saja orang yang mempunyai ilmu, ya. Orang yang mengerti, terus dia mengerti kalau dia mempunyai ilmu, terus mengamalkan dan mengajarkan, itu sama juga dengan orang yang mengerti kalau dia bodoh, terus dia mencari ilmunya. Jadi sama-sama ngerti, sama-sama orang pinter ini. Orang pinter itu bukan saja orang yang ilmunya banyak, tapi orang yang ngerti kalau dirinya kurang ilmu, kalau dirinya bodoh terus mau belajar, itu juga termasuk orang pinter. Wal jahil waqi'un fi tarkit ta'at wa fi'lil ma'asi sya'am abah. Dan kebodohan ini ya, akan menyeret seseorang untuk meninggalkan ketaatan dan untuk melakukan kemaksiatan, sengaja atau tidak sengaja. Bisa sengaja, bisa tidak sengaja. Jadi kebodohan ini bisa menjatuhkan dia, bisa menyeret dia, bisa mendorong dia untuk meninggalkan ketaatan karena tidak mengerti, dan bisa melakukan kemaksiatan walaupun dia tidak mengerti, walaupun tidak menginginkan. Fa'innahu la yadri ayyu syai'in at-ta'atu allati amarahu Allahu bifi'liha. Karena apa? Karena sesungguhnya dia tidak mengerti sesuatu pun, ya, tidak mengerti sesuatu pun ketaatan yang diperintahkan oleh Allah untuk dilaksanakan. Wala ayyu syai'in al-ma'siyatul lati nahahu Allahu anil ittikabiha. Dan tidak mengerti sama sekali tentang kemaksiatan atau pelanggaran-pelanggaran, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah SWT untuk dilaksanakan. Wala yakhruju min dulumatil jahli, dan tidak bisa keluar dari gelapnya kebodohan illa binuril ilmi, kecuali dengan cahaya ilmu. Walillahi darus Syekh Ali bin Abi Bakar radhiyallahu an haitsu yaqul, bagaimana yang di Syekh Ali bin Abi Bakar berkata dalam syairnya, ya, al jahlu narun lidinil mar'i yuhriku. Kebodohan itu digambarkan seperti apa? Narun, kebodohan itu adalah api bagi agama seseorang, yuhriku, yang akan membakarnya. Wal ilmu ma'ud litilkan nar yudfiha. Dan ilmu ini sebagai apa? Sebagai air untuk api yang membakar tadi, supaya padam. Ya. Intaha kalamul Haddad min Risalatil Mudzakarah. Itu diterangkan oleh Imam Al-Haddad dalam kitab Risalatil Mudzakarah. Faqala Sayyiduna al-Arif billah Umar bin Sagaf as-Sagaf radhiyallahu an, wa alam
annal ilma yarfa'ul wadi. Ketahuilah sungguhnya ilmu itu yarfa'ul wadi, akan mengangkat orang rendahan. Wal jahla yunzilur rafi, dan kebodohan ya. Annal ilma yarfa'ul wadi wal jahla yunzilur rafi, dan kebodohan ini akan menjatuhkan seorang yang punya pangkat tinggi. Sampai digambarkan faman syarufa nasabuhu wa adlama bil jahli hasabu nazala bil hal. Nah, kalau walaupun dia orang yang mulia secara nasab, ya, putranya, tapi kalau dia bodoh, ya, kalau dia tidak mengerti, tidak punya ilmu, nazala bil hal, ya, maka akan turun keadaannya itu. Dengan kebodohannya itu akan turun posisinya. Wa wudi'a maqamuhu ma'al juhal, dan terjatuh derajatnya, makomnya, ya, posisinya ma'al juhal, bersama orang-orang bodoh, walaupun dia putranya. Famal hayat illa li ahlil ilm, dan tidak ada kehidupan kecuali bagi orang yang punya ilmu. Wamal mautu illa li ahlil jahl, dan tidak ada kematian kecuali kematian tersebut adalah untuk orang-orang ahli ilmu. Kama qila, sebagaimana yang dikatakan dalam sebuah syair, wa fil jahli qoblal mauti mautun li ahlihi fa ajsaduhum qoblal kuburi kuburu wa innam ro'an lam yahya bil ilmi mayyitun wa laysa lahu hatta nusyuri nusyuru. Ya. Fil jahli qoblal mauti mautun li ahli, dan bagi orang-orang yang wa fil jahli, dalam kebodohan, dan dalam kebodohan qoblal mauti, sebelum kematian, mautun li ahli, maka itu adalah kematian untuk orang yang bodoh. Orang bodoh itu dianggap mati. Mati itu berarti apa? Sekarang manfaatnya nggak ada nilainya gitu loh, mau mati. Jasaduhum qalbal kubur, maka jasadnya ini sebelum kuburan, sebelum mati yang sungguhnya masuk kuburan, ya jasadnya itu dinilai sebagai kuburan sudah. Wa innam ro'an lam yahya bil ilmi mayyitun. Nah, sungguhnya seseorang itu lam yahya bil ilmi, tidak hidup dengan ilmu. Orang yang tidak hidup dengan ilmu, mayyitun, maka dia adalah mati. Wa laysa lahu hatta nusyuri nusyur, ya. Dan tidaklah baginya, maksudnya baginya apa, kehidupan sampai dia dibangkitkan besok. Ya. Fil ilmi hayatul abad wa fil jahli mautul abad, dan di dalam ilmu itu adalah kehidupan abadi, dan di dalam kebodohan itu adalah kematian abadi. Coba bagaimana para ulama kita, ya, walaupun beliau sudah wafat sekian ratus tahun, tapi namanya masih disebut, ilmunya masih bisa menjadi petunjuk, ilmunya masih digunakan, ilmunya masih bisa memotivasi orang, ilmunya bisa menginspirasi orang, ilmunya bahkan bisa menjadi atau menghidupi orang. Hidup. Orang yang dengan ilmu itu seperti hidup terus, tidak pernah mati. Ini kalau diperinci banyak sekali ya. Artinya kan orang hidup kan produktif, ya, produktif. Tapi kalau sudah mati,
Itu tidak produktif, sudah kan mati kan, tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa menghasilkan apapun. Ya. Jadi idza mata ibnu Adam inqata amalu. Jika manusia itu mati, maka terputus sudah produktivitasnya. Sudah tidak bisa bikin apa-apa, sudah tidak bisa beramal, tidak bisa mendapatkan apapun, misalnya bisnis ya tidak bisa melakukan apapun. Kecuali orang yang punya ilmu. Ilmu ini terus hidup. Ya. Walaupun dia mati, terus memberikan kebaikan terus, memberikan pahala terus, jadi produktif terus. Ini seakan-akan hidup karena produktif terus. Nah, itu ya. Makanya kita harus menjadi bagian dari ilmu supaya produktif terus. Semakin banyak andil kita di dalam ilmu, maka semakin produktif kita, walaupun kita sudah mati. Sehingga seperti orang hidup terus. Ya kalau kita berbicara ulama ya sudah pasti ya ilmunya sampai sekarang kita bahas, kita kaji, jadi petunjuk kita, memotivasi kita, macam-macam lah manfaatnya. Misalnya kita orang biasa, kita bukan ulama, tidak apa-apa, kita cari cara supaya kita punya ilmu yuntafa'ubi. Anda tidak bisa ngajar ya, gak usah ngajar, kok tambah marat-marit tidak ngajar. Ngajar, gak iso ngajar, tambah gak paham, tambah bingung. Tapi minimal Anda harus andil dalam ilmu ini. Misalnya dukunglah. Ya, misalnya contoh, misalnya di tempat kita ada tempat pengajaran, ono ustadz duit TPQ, terus kita bantu secara finansial, bantu duit misalnya, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Akhirnya TPQ ini jadi terus berjalan. Terus orang ini ada orang-orang yang mendapatkan ilmu di situ. Terus ilmunya digunakan atau diamalkan. Misalnya anak-anak yang belajar di situ diajari sholat misalnya, contoh aja. Atau dipelajari membaca Quran suratul Fatihah. Loh, ketika anak ini yang diajari di TPQ itu terus baca suratul Fatihah, maka siapa saja yang mendapatkan pahalanya? Di samping anak ini yang membaca, juga orang yang mengajar. Dan orang yang menjadi sarana orang ini bisa mengajar. Misalnya TPQ dibangun, sampai pondok atau urun semen misalnya. Atau apapun misalnya. Itu dapat bagiannya ketika anak ini, yang satu anak ini misalnya, contoh satu anak ini baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim sampai alhamdulillahirrahmanirrahim amin, dapat pahala kan, baca Quran dapat pahala. Terus siapa lagi yang dapat pahala? Orang yang mengajarkan dapat pahala yang sama seperti pelakunya. Mandal ala hasadatin falau mislu ajri fa'ili, sama persis. Jadi misalnya pahalanya 100, ini juga dapat 100. Terus siapa lagi? Ya semuanya sudah yang. Nah ini orang ini bisa ngajar karena apa? Didukung oleh banyak pihak. Nah ini ada sarananya, ada bangunannya, ada karpetnya, ada alat tulisnya dan lain sebagainya. Siapa saja yang urun di situ sekecil apapun itu akan mendapatkan pahala dari satu bacaan Fatihah ini. Nah kalau yang diajar sampai ratusan, ya ratusan dapat pahala. Walaupun ini sudah ada yang mati. Sudah mati nih, yang urun sudah mati, yang kerja bakti sudah mati, yang melok ngecor sudah mati, itu dapat kiriman. Dari mana? Lah kamu kan urun, kamu kan juga ikut andil bikin satu tempat yang bisa dijadikan sarana orang ini mendapatkan ilmu terus diamalno, baca Fatihah. Terus berhenti sampai di mana? Terus selagi ilmu ini, terus anak ini yang diajar ini mengajarkan pada yang lainnya. Terus MLM itu multi level marketing, tidak pernah terputus itu yang namanya pahala. Terus pahala ini terus mengalir sampai kapan? Ila yaumil qiyamah. Selagi aliran ilmu ini terus bersambung. Nah, makanya luar biasa ya. Seperti TPQ, pondok pesantren, alhamdulillah pondok pesantren kita banyak yang dukung. Ini yang dukung ini ketika anak-anak kita yang mendapatkan ilmu sekarang sudah banyak yang sudah jadi alumni, ngajar di mana-mana.
Jangankan ngajar, dipakai, digunakan sendiri saja, orang-orang yang andil di dalam adanya pesantren ini misalnya, itu dapat pahala terus itu. Ya, makanya sebenarnya orang-orang yang di sekitar pesantren juga sebenarnya cukup mendukung aja, mendukung. Yo sabar dengan yang namanya ramenya anak, wong jenenge arek akeh. Yo sabar, itu kesabarannya itu jadi pahala, maka diketok nopo. Ya, akhirnya kadang-kadang kudu ngamuk ae. Padahal kalau dilihatkan, diperlihatkan, ini loh kesabaranmu, ikhlasmu mendukung anak-anak ngaji, ini loh dapat pahala segini. Wah, gak ono apa-apa nih sebenarnya. Tetapi Allah alam, namanya orang kadang-kadang ya tidak berpikir sampai sejauh itu. Ya, nah itulah ya pentingnya ilmu. Di ilmu ini orang yang ada andil dalam kehidupannya akan ilmu yang bermanfaat, yang dilaksanakan, yang diajarkan ini terus seperti dia hidup, produktivitasnya ada terus pahalanya, walaupun dia sudah mati tapi terus tidak terputus, tidak ingkoto amalu, terus bersambung. Makanya illa min salatin shadaqatin jariyah wa ilmin yuntafa'u bi wa waladin soleh yad'ula. Ya, salah satunya adalah ilmu yang manfaat. Ayo, kalau kita bisa mengajar, bisa membimbing orang dengan ilmu kita, lakukan itu. Kalau tidak, minimal ayo kita mendukung tempat-tempat, sarana-sarana, program-program, kegiatan-kegiatan yang bersifat keilmuan, terutama ilmu yang manfaat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetap semangat anak-anakku sekalian untuk mencari ilmu, karena dari sini kita akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pegang terus kemuliaan ilmu ini, turunkan kepada anak-anak, pada keturunan keluarga kita ila yaumil qiyamah menjadi ahlul ilm. Ya, amin Allahumma amin. Nah, itulah mungkin yang bisa kita bahas pada kajian kita. Pada pertemuan pertama, insya Allah kita akan membahas terus. Paling tidak ini sebagai bentuk kita supaya semangatnya tidak berhenti mencari ilmu minal mahdi ilal lahdi sampai mati, ya kita tetap menjadi ahlul ilm, kita tetap mencari ilmu, kita tetap semangat di dalam mengkaji ilmu agama, ya. Maka ada guna dan manfaatnya. Allah alam bisawab, wala minkum, Allahumma fiqh ilamat tarib. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.